Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semuanya umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan akan renungan singkat pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan akan renungan singkat pada saat ini, terlebih dahulu kita semuanya tunduk kepala satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami semuanya, dan pakailah hamba-Mu ini agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai kami juga ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk selalu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan pelajaran ini dan bisa kami praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran renungan singkat pada saat ini yaitu kita akan mempelajari bagaimana garam dunia dan terang dunia. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya garam ini tidak asing lagi di dalam kehidupan kita, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga, yang dimana ibu-ibu yang ada dalam rumah tangga masing-masing pada saat memasak pastinya memakai akan garam ini, di mana garam ini juga dipakai pada waktu dia memasak akan lauk pauk dan juga memasak akan hal-hal yang lainnya. Dia juga akan memakai garam ini supaya apa? Supaya bisa membuat rasa yang baik dan juga rasa yang indah kepada dia dan juga kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Dan juga di berbagai-bagai tempat yang lainnya, di tempat makanan-makanan yang menjual akan berbagai macam makanan, pastinya mereka akan memakai garam ini supaya bisa mendapatkan akan rasa yang enak. Dan juga seperti inilah kita sebagai manusia harus juga bisa menjadi garam, harus juga bisa menjadi terang dunia kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa demikian? Supaya kita bisa membuat cita rasa yang baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena garam ini juga yaitu berharga. Karena apa berharga? Karena bisa mendapatkan akan khasiatnya di dalam kehidupan daripada orang-orang yang membutuhkannya. Dan garam ini juga yaitu sering sekali juga selalu dicari-cari oleh orang-orang yang ada di luar sana ataupun yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kalau tidak ada garam dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak akan merasakan rasa yang baik ataupun cita rasa yang indah pada waktu kita menyantap akan makanan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti ini jugalah akan kehidupan kita. Kalau kita juga tidak memiliki ataupun tidak bisa mengeluarkan ataupun memberi rasa yang baik, rasa yang indah kepada orang-orang di sekitar kita melalui kasih kita yang bisa kita tunjukkan, maka itu tidak akan ada gunanya. Tetapi apabila kita bisa sama seperti garam ini, bisa juga menunjukkan akan kasih kita dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain, yang bisa juga menolong mereka, yang bisa juga membuat mereka rasa senang kepada kita. Maka inilah yang harus kita kita syukuri di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan khasiat garam juga menggambarkan kuasa penting dari kehidupan orang-orang Kristen. Kasih Yesus dalam hati kita, kebenaran Kristus meliputi akan kehidupan kita. Kasih Kristus dikatakan juga bersifat menyebar. Jika kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, itu dikatakan akan mengalir kepada orang lain dengan apa? Dengan sendirinya. Mengalir kepada orang lain juga dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya.
Dan kita juga melakukan akan kasih itu, dan juga kita bisa menyebarkan akan bagaimana rasa kita kepada orang lain, yaitu dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan apa adanya tadi seperti saya katakan, dengan tidak dibuat-buat oleh orang tersebut di dalam kehidupan ini. Dan Yesus juga menambahkan di dalam buku Khotbah di atas bukit dikatakan, amaran hikmat itu juga dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yaitu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Itu terdapat juga di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Di mana ini adalah amaran yang baik, amaran yang indah, teguran kepada kita semuanya umat-umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi cita rasa kepada orang lain, sama seperti garam ini. Kalau kita tidak bisa lagi menjadi rasa yang baik, menjadi juga rasa yang harmonis kepada orang-orang sekitar kita, maka kita juga bisa jadi tidak dipakai oleh orang lain, dan juga kita akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang-orang lain. Karena apa? Karena sudah menjadi tawar. Kita juga sebagai manusia, biarlah kasih kita juga dikatakan tidak menjadi tawar, tetapi selalu hari semakin hari semakin lebih baik dan semakin lebih indah lagi. Ini juga kita sebagai manusia, yaitu harus memiliki iman. Karena apa? Karena tanpa iman yang hidup dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, tidak mungkin membuat pengaruh yang dirasakan dalam dunia pada saat ini. Yaitu kalau tidak ada dengan iman kita, maka ini juga susah akan kita hidupkan di sepanjang hari-hari yang akan kita lewati. Karena apa? Karena kita juga harus menghidupkan akan iman ini, dan kasih itu juga harus kita pancarkan kepada orang-orang lain, dan membuat akan orang lain itu merasakan bahwasanya kita itu dibutuhkan, merasakan bahwasanya rasa yang didapatkan daripada kita adalah rasa yang berasal daripada kasih Allah, yang bisa juga menyukakan hati orang, dan juga yang bisa membuat hati orang itu tenang, damai, dan sejahtera yang dia rasakan di dalam kehidupannya sebagai manusia. Apabila kasih memenuhi hati, itu akan mengalir kepada orang-orang lain, bukan karena kebaikan hati yang diterima dari mereka, tapi karena kasih adalah prinsip daripada perbuatan. Dan kasih ini juga adalah prinsip yang berasal daripada Allah. Dan kasih ini jugalah yang juga kita dapatkan, maka Yesus bisa mati di kayu salib dengan adanya kasih ini kepada kita. Dengan inilah kita diajarkan, dengan inilah juga kita diajak dan dianjurkan supaya memiliki akan kasih dalam kehidupan kita. Bukan karena dikatakan tadi, yaitu orang lain perbuat kepada kita, tetapi itu juga mengalir. Karena itu adalah prinsip perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan kasih ini juga bisa mengubah akan tabiat kita, mengubah akan hati kita, mengubah supaya yang dulunya kita tidak memiliki kasih, yang dulunya bisa jadi kasih itu pudar, tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, tetapi setelah kita iman kita diubahkan, iman kita semakin lebih semangat lagi, semakin lebih setia lagi, maka kasih itu akan bisa kita pancarkan, yaitu seperti garam tadinya, memiliki akan cita rasa, dan kita bisa menjadi terang kecil kepada orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan harus bisa menjadi garam dan terang dunia, dan bisa menjadi orang-orang yang diperlukan oleh orang lain, yang dibutuhkan oleh orang lain, dan kita juga harus bisa membuat orang lain itu ataupun menolong orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Biarlah dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, dengan kasih kita yang baik kepada orang-orang lain, memiliki akan rasa yang indah kepada sesama kita manusia, maka orang-orang lain akan nantinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya dengan renungan singkat pada pagi hari ini menolong kita supaya kita bisa menjadi umat-umat Tuhan, yaitu selalu memiliki akan cita rasa dan terang dunia kepada sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.